Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih terus diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu untuk dapat melakukan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah kelas 10 semuanya yang ustazah cintai, ya, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, materi kita sebelum ujian yang terakhir kali adalah tentang kebugaran jasmani, ya kan? Nah, di sini pada sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen kebugaran jasmani. Nah, itu ada 5. Kemudian kegiatan pembelajaran kebugaran jasmani itu ada 3, ya. Yang terdiri dari bergerak, mengangkat, dan meregang, ya, meregang. Nah, di sini yang pertama ada pembelajaran latihan kelenturan. Nah, ini sudah kita pelajari, sudah saya jelaskan pembelajaran latihan kelenturan. Yang pertama, kelenturan otot kaki. Nah, otot kaki ini, ya, dapat dilakukan dengan cara seperti ini, ya. Dilakukan secara berpasangan, ya, dengan cara, nah, kakinya anak-anak ustazah bisa mengamati gambar ini. Nah, ini kita mengulang sedikit, ya, anak-anak ustazah. Nah, latihan kelenturan otot tungkai dengan kaki dirapatkan. Nah, menggunakan sebuah kain, ya. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan tarik menarik, ya, secara bergantian, ya. Nah, yang kedua juga bisa dilakukan dengan merenggangkan kaki, ya, atau kakinya dikangkangkan. Nah, ini menggunakan kedua tangan, ya. Cara berpasangan, kedua tangannya saling berpegangan dan tarik menarik, ya. Nah, ini adalah cara yang kedua atau model yang kedua yang bisa Ananda lakukan, ya, untuk berlatih di rumah. Kemudian yang kedua atau B, ya, kelenturan otot punggung. Nah, tadi setelah otot kaki, ini otot punggung. Nah, bisa dilakukan seperti ini, ya, dengan posisi tidur telentang, kedua tangan di pinggang, dan pinggangnya diangkat, ditopang dengan kedua tangan. Nah, ini ya, kelenturan otot punggung. Nah, dari sini juga bisa dilakukan dengan cara sikap kayang, ya. Nah, sikap kayang juga bisa. Nah, awalnya seperti ini. Kayang diawali dengan tidur telentang, ya. Nah, juga bisa Anda lakukan sikap kayang dimulai dari sikap berdiri. Nah, begitu juga bisa. Nah, jadi yang digambar ini, ya, diawali dengan sikap telentang, ya, tidur telentang, kemudian kedua tangan di samping kepala, ya, kemudian lentingkan pinggang ke atas dengan bertumpu pada kedua kaki dan tangan. Nah, posisinya seperti ini, ya, anak-anak ustazah. Nah, kemudian yang kedua, kelenturan otot pinggang. Nah, untuk kelenturan otot pinggang ini dapat dilakukan dengan, ya, 3 cara, ya. Yang A, kita lihat kegiatan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini agar pinggang kita lentur. Nah, sebelum melakukan olahraga yang cukup berat, nah, kita melakukan peregangannya, bagian dari kelenturan dari otot pinggang. Nah, kemudian yang B, meliukkan badan dari posisi duduk. Nah, sikap seperti ini juga bisa.
ya tadi kelunturan otot pinggang, ya, meliukkan badan ke kiri dan ke kanan, ya, dengan hitungan 1 kali 8. Anak-anak saja bisa mempraktekannya ya di rumah. Kemudian yang B-nya meliukkan badan dari posisi duduk. Nah, posisi duduk dengan sikap kaki seperti ini, ya, duduk sila atau kemudian kakinya direnggangkan, ya, renggangkan keduanya seperti ini. Nah, kemudian meliukkan badan ke kiri dan ke kanan dengan posisi kedua lengan berada di belakang kepala, ya. Anak-anak saja ini gerakannya cukup mudah, jadi anak-anak saja bisa praktekkan di rumah, ya. Kemudian yang C, meliukkan badan dari posisi duduk. Nah, posisi duduknya seperti ini, ya. Kedua kakinya bagaimana direnggangkan, ya, dengan duduk dengan kaki kangkang, kedua tangan di samping badan. Nah, liukkan badan ke kiri dan ke kanan bersamaan pinggul terangkat dari lantai, dan gerakan ini dihitung, ya, 8 kali hitungan, ya, 1 kali 8. Nah, latihan kelenturan otot pinggang dengan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan dari posisi duduk. Nah, jika ini tadi posisi lengannya, ya, berada di belakang kepala, kedua lengan berada di belakang kepala, ini posisi lengannya seperti ini anak-anak ustazah, terbuka, ya, terbuka, ya. Jadi diliukkan badannya ke kiri dan ke kanan, posisi duduk, ya, dan pinggangnya juga ikut diliukkan, ya. Nah, jadi ada tiga cara untuk melakukan kelenturan otot pinggang. Walaupun sebenarnya masih banyak ya cara yang bisa dilakukan anak-anak ustazah. Nah, tapi ini diantaranya adalah 3 yang dijelaskan. Baik, yang ketiga kita lihat variasi latihan keseimbangan. Nah, ini juga sudah pernah ya kita menjelaskan, tidak apa-apa kita ulang-ulang, ya, biar lebih paham. Nah, variasi latihan keseimbangan, ya. Nah, latihan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut, ya. Yang A itu sikap melayang. Sikap melayang. Yang D, berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Yang C, berjalan pada garis lurus dengan kedua kaki jinjit. Nah, ya, anak ustazah juga ini ya cukup mudah ya, latihan ini bisa langsung dipraktekkan di saat ini, ya. Nah, kita lihat seperti ini, berdiri dengan tegak, ya. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Nah, kemudian kedua lengan, ya, lurus di samping badan. Yang ketiga, luruskan salah satu kaki ke belakang bersamaan berat badan dibawa ke depan, dan kedua lengan direntangkan ke samping, punggung dan tangan sejajar, ya. Setiap gerakan dilakukan 8 kali hitungan, 3-5 detik, dilakukan dengan kaki kanan dan kaki kiri. Nah, bergantian ya anak ustazah. Nah, jadi yang diangkat terlebih dahulu kaki kiri misalnya, ya, kaki kiri. Nah, sampai seperti ini, sampai sikap kita seperti melayang, ya. Nah, posisinya seperti ini, seperti pada gambar, ya. Ini cukup mudah. Kemudian hingga hitungan 8 kali, maka bergantian juga menggunakan dengan kaki kanannya, ya. Nah, selanjutnya, ya, hal tersebut dilakukan berulang 1-4 kali, ya. Nah, bisa secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. Nah, kemudian yang B, berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Nah, ini juga anak ustazah bisa mempraktekannya. Jadi anak-anak ustazah, ya, merasakan, ya, berjalan dengan seimbang, ya, bisa tidak dengan mata tertutup pada, ya, pada garis lurus, ya. Misalnya anak ustazah ini bisa melakukannya di mana? Di ruang tamu misalnya, ya. Nah, tegel itu kan
ada garis-garisnya ya. Nah, anak ustazah coba praktekkan ya. Ibaratnya anak ustazah berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup ya, dengan mata tertutup. Nah di sini diminta untuk mempraktekkan ya dengan membuat garis sepanjang 7 sampai 10 meter ya, berjalan dengan kedua mata tertutup di atas garis ya. Kemudian dilakukan ya, bisa berpasangan ya, perorangan ataupun berkelompok ya. Nah, ini juga cukup mudah ya. Bisa lurus tidak? Nah, ada yang mengamati lurus tidak jalan kita ketika mata kita ditutup. Nah, jadi ya bergantian ya melakukannya. Nah, kemudian yang C, berjalan pada garis lurus dengan kedua kaki jinjit. Nah, sama ya, dengan menggunakan garis lurus tapi posisi kakinya jinjit ya. Nah, panjang garis yang dibuat sama ya, 7 sampai 10 meter ya, 7 sampai 10 meter ya, berjalan dengan jinjit di atas garis, lakukan secara perorangan. Nah, ini tentunya jika kita tidak bisa menyeimbangkan posisi badan kita, nah ini jalannya bisa miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, tapi jika bisa menyeimbangkan posisi badan kita, kita akan berjalan tegak ya, meskipun dengan kaki berjinjit ya. Nah, itu. Jadi anak ustazah coba praktekkan di rumah ya, berjalannya sepanjang 10 meter. Nah, jika anak ustazah tidak oleng ke kiri atau ke kanan, berarti anak ustazah bisa menyimbangkan badannya ya dalam melakukan jalan dengan kaki jinjit. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, kita lihat melakukan latihan kelincahan. Nah, setelah melakukan latihan keseimbangan, kemudian yang keempat adalah latihan kelincahan. Nah, ini ya dilakukan dengan cara ya, yang pertama lompat melewati box berulang-ulang. Lompat melewati box berulang-ulang ya. Lihat yang pertama, tinggi box sekitar 9 sampai 10 cm. Nah, yang kedua, langkah pertama ketika melompat mendarat di atas box lalu mendarat di lantai. Yang ketiga, langkah kedua melompat langsung melewati atas box dan mendarat di lantai. Nah, lihat ini adalah ya gambarnya. Nah, ini bisa dilakukan secara perorangan ya anak-anak ustazah, perorangan ataupun kelompok ya. Nah, jadi dilakukan tadi dengan ya lari, melompat di atas box dan melompat lagi ya. Begitu seterusnya dengan jarak 40 cm ya. Nah, jadi anak-anak ustazah berlatih melompat ya, melompat di atas box. Nah, ini untuk melatih kelincahan. Bisa tidak anak-anak ustazah tidak terjatuh. Nah, ya. Jadi perlulah latihan ya. Yang B, lompat melewati bangku senam berulang-ulang. Nah, ini juga ya. Jika ini tidak mahir ya, maka belum bisa dikatakan lincah. Nah, justru untuk melatih kelincahan ini adalah seringnya melakukan latihan melompat ya, agar tidak salah melompat dan tidak terjatuh ya. Jadi kita lihat di sini tinggi bangku sekitar 9 sampai 10 cm ya yang perlu digunakan. Kemudian pertama ketika melompat mendarat di atas bangku, lalu mendarat di lantai ya. Kedua melompat melewati atas bangku. Nah, latihan dilakukan secara ya perorangan bisa, kelompok juga bisa ya, bersama-sama ya, melompati bangku tersebut ya, atau melompati di atas bangku kemudian lompat lagi ke bawah, kemudian lagi melompat lagi ke kiri. Nah, jangan sampai terjatuh. Nah, jika anak-anak ustazah terjatuh, maka belum bisa dikatakan lincah ya, belum mahir dalam melakukan latihan kelincahan
ya anak-anak ustazah. Nah, ini sebenarnya latihannya juga cukup mengasihkan. Jadi anak ustazah bisa, jika memiliki bangku seperti ini, jika tidak, anak ustazah juga bisa menggunakan seutas tali. Anak ustazah hubungkan dari satu tiang ke tiang yang satunya lagi. Nah, anak ustazah latihan melompat, ya, melompati tali tersebut dengan memasang tinggi tali ya sekitar 10 cm, ya. Melompati tali tersebut, lompat ke kiri, kemudian lagi lompat ke kanan, lompat ke kiri, ya, untuk melewati tali tersebut. Nah, itu juga merupakan ya latihan yang cukup ya menyenangkan, ya. Berolahraga pagi atau sore juga anak-anak saja bisa memperagakannya, ya. Nah, ini mudah, ya, mudah. Nah, untuk melatih kelincahan dan kekuatan otot tungkai juga ini sekaligus, ya anak-anak ustazah. Nah, kemudian kita lihat cara yang ketiga, C, lari melewati patok secara zigzag. Nah, ya, jadi langkah pertama lari dengan pelan atau jogging. Yang kedua, langkah kedua lari agak cepat, ya. Nah, pada gambar seperti ini, ya, anak ustazah. Bisa tidak anak ustazah melakukannya dengan cepat dan melewati rambu-rambu ini tanpa harus terjatuh atau tersenggol, ya, dengan jarak 50 cm, 50 cm, 50 cm, ya. Nah, ini pernah kita ya praktekkan sewaktu di SMP tentunya, ya, untuk melatih kelincahan, ya, kaki, ya, dalam melakukan lari zigzag. Nah, ini juga mudah. Ini juga anak ustazah bisa buat semacam permainan, ya, di rumah sekaligus berolahraga, ya, dengan menggunakan rambu-rambu tersebut, ya. Ya, mudah, ya anak ustazah, ya, untuk melakukan latihan kelincahan tersebut, ya. Kemudian yang kita lihat yang D, lomba lari cepat memindahkan benda. Nah, ini dia. Ini juga cukup menyenangkan, ya, latihan ini. Nah, dan bisa dijadikan semacam sebuah permainan, ya. Siapa yang cepat dialah yang menang. Nah, yang A kita lihat masing-masing Anda berbaris pada garis start untuk berlari dan mengambil sepatu masing-masing menunggu aba-aba, ya. Lari cepat, ya, untuk melatih kelincahan. Yang B, anggota regu hanya diperkenankan mengambil sepatunya sendiri, ya. Yang C, Anda dapat dinyatakan sebagai penang bila dapat mengambil dan memakai sepatu dengan cepat serta kembali ke garis start. Nah, latihan ini dilakukan untuk menanamkan nilai kerja sama sportif dan tanggung jawab. Ya, anak-anak ini juga cukup mengasihkan, ya, latihan ini, ya. Jadi untuk mengisi waktu di rumah, nah anak-anak ustazah bisa bermain sekalian latihan, sekalian berolahraga, ya, dan sekaligus bisa melakukan latihan kelincahan dengan cara seperti ini, atau dengan membuat rambu-rambu seperti ini, atau melewati bangku atau seutas tali, atau juga melewati box. Nah, ini bisa anak ustazah lakukan bersama saudara di rumah seperti adik, kakak, ataupun abang, ya. Nah, ini latihan yang cukup menyenangkan, mengasihkan, dan ya mudah dilakukannya, tidak menguras biaya, ya, tentunya, ya. Dan ini bisa jadikan semacam permainan juga, ya, perlombaan, ya. Ya, anak-anak ustazah. Nah, ini adalah lomba lari cepat memindahkan benda. Nah, bagian dari latihan kelincahan yang keempat, ya. Nah, sekarang kita lanjut yang kelima, latihan kekuatan dan daya tahan. Nah, latihan kekuatan dan daya tahan. Kita lihat di sini. Latihan kekuatan. Nah, naik turun bangku. Nah, dapat dilakukan dengan cara naik turun bangku atau box, ya. Yang pertama, kita lihat di sini bagaimana caranya. Diawali berdiri menghadap box, ya. Yang kedua, lengan di samping badan. Ya, kemudian
kedua lengan di samping badan dengan ketinggian box lebih kurang 8 sampai 10 cm. Ya, anak-anak ustazah. Nah, kemudian lakukan naik dan turun bangku secara berulang. Nah, sampai seberapa lama anak-anak ustazah dapat menahan, ya, dapat menahan, ya, dalam melakukan, dapat bertahan dalam melakukan latihan naik turun bangku secara berulang. Nah, anak ustazah bisa menghitung berapa kali anak ustazah bisa bertahan, ya, lamanya dalam melakukan naik turun bangku secara berulang, ya. Nah, ini juga cukup mudah dan masih ringan, ya, melatih daya tahan otot tungkai, ya, melatih daya tahan otot tungkai, ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, naik turun bangku posisi melangkah, ya. Jadi yang dilakukan adalah posisi melangkah. Nah, selanjutnya yang bagian B. Naik turun bangku box sambil memegang bola. Nah, boxnya setinggi ini, ya, anak ustazah. Nah, kita lihat di sini ketinggian boxnya lebih kurang 8 sampai 10 cm. Nah, ini cuma lumayan cukup tinggi ini. Nah, sanggup kita melakukannya secara berulang. Nah, butuh latihan tentunya, ya, agar bisa menghasilkan daya tahan yang cukup lama, ya. Otot tungkai kita bisa menahan, ya, beban berat badan kita ketika kita naik di atas box ini, ya. Anak-anak saja bisa melakukannya di rumah, ya. Ini mudah, ya. Nah, yang kedua kita lihat di sini, naikkan kaki satu persatu ke atas box dengan mempertahankan kedua lengan, memegang bola lurus di atas kepala. Nah, lihat ini seperti ini contohnya, ya, anak-anak ustazah. Anak ustazah bisa mengamati gambarnya. Kemudian naik turun box badan tegap. Nah, badannya tetap tegap, ya, walaupun naik turun box. Ya, anak-anak ustazah sekalian, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini tadi naik turun bangku box, kemudian yang kedua naik turun bangku sambil memegang bola, yang ketiga, ya, yang ketiga, ya, melompat naik turun bangku dengan dua kaki. Nah, ini dua kaki kita lihat sikap lengannya di mana? Nah, berada di belakang kepala, ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, diawali berdiri menghadap box. Kedua lengan di belakang kepala, ya. Ketinggian box lebih kurang 8 sampai 10 cm. Lakukan gerakan melompat ke atas box dengan kedua kaki secara bersamaan. Nah, jadi melompat dengan kedua kaki secara bersamaan. Nah, anak-anak saja perlu berlatih ini, ya. Dan mendarat di atas box dengan kedua kaki serta lutut direndahkan. Nah, seperti ini, ya. Lakukan kembali turun dari box dengan melompat dan mendarat dengan kedua kaki serta lutut direndahkan. Nah, jadi ketika melompat serentak, ya, kedua kakinya naik di atas box dengan posisi kedua lengan berada di belakang kepala, ya. Nah, lompat, naik lagi, melompat lagi, naik lagi, ya. Nah, seperti itu seterusnya untuk melatih seberapa lama anak-anak ustazah, ya, bisa menahan, ya, bertahan dan akhirnya memiliki daya tahan yang lama, ya, terhadap gerakan tersebut. Ya, anak-anak ustazah. Nah, gerakan ini juga cukup mudah, ya. Nah, ini adalah latihan daya tahan, ya, daya tahan tubuh, ya, terhadap beban latihan yang dilakukan. Jadi ada tiga, ya, ada tiga caranya, ya. Nah, itu adalah latihan daya tahan. Selanjutnya kita lihat di sini latihan, ya, daya tahan. Kita lihat, ya.
ada 4. Nah, yang selanjutnya yang keempat, kekuatan otot lengan, dada, dan bahu. Tadi itu ada 3 ya, ini selanjutnya yang keempat atau D, kekuatan otot lengan, dada, dan bahu. Nah, untuk kekuatan otot lengan, anak ustazah bisa melakukan dengan push up ya. Push up, tumpuan lutut. Nah, jadi posisi kakinya itu seperti ini ya. Nah, persiapkan tumpukan kedua lutut dan tangan ya. Kemudian meluruskan dan membengkokkan siku ya. Nah, push up dengan tumpuan lutut dan kedua tangan. Nah, jadi anak saja bisa praktikkan hal seperti ini. Nah, kemudian push up. Ya, push up ini yang sebenarnya jika ini tadi menggunakan tumpuan lutut ya. Nah, ini push up yang sebenarnya kita lihat di sini ya. Lengan dan kaki dibuka lebar. Tumpuan yang digunakan kedua ujung telapak kaki dan kedua tangan. Nah, kemudian luruskan dan membengkokkan siku. Nah, ini dilakukan sampai seberapa lama anak ustazah sanggup menahan beban ya. Daya tahan tubuhnya dalam melakukan latihan push up tersebut. Nah, jadi ini butuh latihan. Nah, kita lihat yang selanjutnya ya. Latihan kekuatan otot perut. Nah, ini latihan kekuatan otot perut. Ya. Dengan cara apa? Sit up. Ya, jadi untuk melatih kekuatan otot perut ini dengan sit up, posisi kedua kaki menapak ya. Persiapan telentang dengan kedua kaki ditekuk. Yang B, pelaksanaan mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk ya. Jadi anak saja bisa peragakan ini di rumah. Lututnya ditekuk, tidak diluruskan, kedua kaki tidak diluruskan ya, tapi lututnya ditekuk. Nah, ini masih bisa memudahkan kita untuk melakukan sit up ya, tidak terlalu berat. Nah, dibandingkan dengan berbaring, kemudian kita harus mengangkat badan kita ke depan, mungkin itu lebih berat ya. Selanjutnya sit up, posisi kedua kaki diangkat. Nah, ini juga lebih mudah tentunya ya. Persiapan telentang dengan kedua kaki diangkat. Yang B, pelaksanaan mengangkat kuda lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai. Nah, ini juga masih mudah ya, dibandingkan dengan kaki kita luruskan, kemudian kita mengangkat badan kita ke depan, kemudian berbaring lagi ya, kemudian mengangkat badan kita lagi ke depan dengan kaki lurus, itu lebih berat mungkin beban badannya dibandingkan dengan sikap seperti ini ya. Lututnya ditegakkan ya, ditekuk. Nah, ataupun lututnya diangkat ketika kita ingin melakukan sit up. Nah, ini lebih mudah dia. Ya, anak-anak ustazah, nah ini banyak ya bentuk latihannya. Latihan daya tahan tubuh, kemudian latihan kekuatan ya. Nah, di sini ada latihan kekuatan otot lengan, otot perut. Nah, selanjutnya latihan kekuatan otot punggung. Nah, ini namanya apa? Ini back lift ya. Ya. Nah, bisa dilakukan dengan telungkup ya, ketelungkup. Ya, kedua lengan lurus di samping badan. Kedua lengan di samping badan. Kemudian mengangkat badan dari lantai. Nah, ya, ini untuk melatih kekuatan otot punggungnya agar tidak kaku. Nah, anak-anak ustazah sekalian ya, ini bisa anak-anak ustazah praktekkan di rumah dari latihan-latihan yang tadi sudah ustazah jelaskan ya. Sebenarnya ya untuk yang tadi ya cukup mudah ya. Latihan kelincahan, kelenturan, nah itu semuanya cukup mudah dan bisa dijadikan latihan dan bentuk permainan ya, untuk mengisi waktu anak-anak ustazah waktu senggang di rumah, sambil bermain juga sambil bisa berolahraga ya. Untuk selanjutnya anak-anak ustazah bisa baca ya dan ulang-ulang kembali, dan
tidak lupa pula anak-anak ustazah untuk meringkaskan materinya ke buku catatannya agar bisa nanti mudah dibaca-baca. Baik anak ustazah, kiranya ini bisa anak ustazah praktekkan di rumah. Ya, mungkin cukup ini dulu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, latihan-latihannya cukup mudah. Ya, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.